Eh, hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Gilbert Marlisa. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah cinta. Bercanda teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia ada banyak teman-teman, tetapi yang saya akan ceritakan yaitu perlawanan Pattimura. Teman-teman tahu mengapa saya lebih memilih untuk menceritakan perlawanan Pattimura? Karena saya memiliki jiwa Pattimura muda dan saya selalu menjadikan Pattimura sebagai motivasi untuk saya semangat dalam belajar teman-teman. Padahal kan yang kita ketahui ada banyak perlawanan teman-teman, ada banyak perlawanan rakyat Indonesia. Ada perlawanan rakyat Mataram, ada perlawanan rakyat Riau, ada perlawanan rakyat Banten, ada perlawanan etnik Tionghoa dan sebagainya. Ada banyak teman-teman. Tetapi saya lebih cenderung memilih untuk menceritakan perlawanan Pattimura. Karena perlawanan Pattimura adalah perlawanan dari daerah asal saya yaitu daerah Maluku. Sehingga saya memilih untuk menceritakan perlawanan Pattimura. Oke teman-teman, perlawanan Pattimura. Setiap permasalahan dan setiap kejadian pasti memiliki latar belakang, terkecuali cinta. Cinta tidak memandang latar belakang dan cinta tidak memiliki latar belakang. Bercanda teman-teman, jangan terlalu fokus, kita santai saja teman-teman. Oke? Setiap perlawanan memiliki latar belakang, terutama perlawanan Pattimura. Perlawanan Pattimura memiliki latar belakang ada beberapa. Yang pertama, memonopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia. Teman-teman bisa membayangkan, kalau kita ada di posisi para leluhur kita, pasti perasaan kita itu marah, kecewa, sedih, dan sebagainya. Jujur, kalau saya marah teman-teman. Mengapa? Karena posisi kami sudah direbut oleh para penjajah, yaitu bangsa Belanda. Dan yang kedua yaitu menetapkan pajak tinggi atau land rate. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk sebagai tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran hongi. Teman-teman tahu apa yang dimaksudkan dengan kerja rodi? Ya, kerja rodi itu sendiri adalah kerja paksa yang ditetapkan pada pemerintahan pada saat itu. Oke teman-teman, perlawanan Pattimura terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Perlawanan Pattimura terjadi pada tanggal 15 Mei 1817 dan setiap tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Pattimura. Pasti teman-teman semua, kita semua sebagai masyarakat Maluku, kita harus mengingat itu teman-teman. Saya menegaskan kepada teman-teman supaya kita mengingat hari pahlawan kita ini teman-teman. Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura, mereka membakar perahu Belanda di pelabuhan Tiou. Di keesokan harinya, Pattimura pun memimpin pasukan-pasukannya untuk menyerang dan mengepung Benteng Durstede, sehingga Pattimura dan tokoh-tokoh lainnya bersama Pattimura, mereka berhasil menguasai Benteng Durstede. Teman-teman tahu di mana letak Benteng Durstede? Ya, Benteng Durstede terletak di Saparua, Maluku Tengah. Tepatnya sekarang Saparua Kota, Kecamatan Tiou. Teman-teman, saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua bahwa kita sebagai masyarakat Maluku atau kita sebagai rakyat Maluku, kita harus mempelajari sejarah Maluku. Karena menurut saya, mata pelajaran yang paling mudah yaitu pelajaran sejarah teman-teman. Teman-teman harus ingat itu, pelajaran yang paling mudah adalah pelajaran sejarah. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Anak kecil berusia 2 tahun pun tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi anak kecil berusia 2 tahun belum tentu mengingat presiden dari zaman presiden pertama sampai sekarang ini teman-teman. Untuk karena itu saya mengklaim bahwa pelajaran yang paling mudah yaitu pelajaran sejarah teman-teman. Dan seandainya kalau teman-teman tidak mengingat sejarah Maluku, teman-teman tidak tahu bahwa Benteng Durstede itu terletak di mana, pasti teman-teman sangat malu jika ada orang luar yang bertanya pada teman-teman. Kalau saya sangat malu teman-teman. Oke teman-teman,
pada bulan Oktober 1817, Belanda mulai mengarahkan pasukan-pasukannya untuk menangkap Pattimura dan tokoh-tokoh lainnya, tokoh-tokoh yang bersama dengan Pattimura. Karena mengapa? Karena ulah Pattimura itu yang menyerang dan merebut benteng Stede dari tangan Belanda. Oleh sebab itu pemimpin Belanda mengarahkan pasukan-pasukannya untuk menangkap Pattimura dan tokoh lainnya dengan melakukan sayembara bahwa siapa yang berhasil menangkap Pattimura akan mendapatkan uang sebesar 10 gulden, dan siapa yang berhasil menangkap tokoh lainnya yang bersama dengan Pattimura akan mendapatkan 500 gulden. Teman-teman tahu berapa 1 gulden setara dengan berapa rupiah? Teman-teman, 1 gulden setara dengan 8.000 rupiah. Jadi 1.000 gulden setara dengan 8 juta ribu rupiah. Teman-teman, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dahulu 1.000 saja orang sudah bisa menafkahi keluarganya selama seminggu, apalagi 8 juta teman-teman. Bahkan sampai sekarang ini 8 juta saja masih sangat banyak. Sehingga pada saat itu semua orang berbondong-bondong untuk mencari Pattimura dan tokoh-tokoh lainnya yang bersama dengan Pattimura, teman-teman. Dan pada bulan November 1817, pasukan Belanda berhasil menangkap Pattimura dan tokoh lainnya. Pasukan Belanda berhasil menangkap Pattimura dan Anthony Ribot, Thomas Patiwael, dan Raja Tiau. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Belanda menghukum Pattimura dengan hukum gantung di tiang gantung di Ambon, lebih tepatnya sekarang di benteng New Victoria. Oke teman-teman, jadi kesimpulan akhirnya saja, masa dulu dengan masa sekarang itu berbeda teman-teman. Jadi saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua bahwa kita harus menjadikan sejarah itu sebagai cermin untuk kita berkaca dan memperbaiki diri kita untuk lebih semangat belajar lagi teman-teman. Dan saya juga punya satu pesan untuk teman-teman bahwa kita ini adalah Pattimura muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu kita harus menjadikan semangat Pattimura sebagai motivasi untuk kita semua supaya kita lebih semangat lagi dalam belajar teman-teman. Mungkin itu saja cerita dari saya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.